Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat kudrat dan irodatnya kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita tetap curah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 3 Karangpawitan, Ibu Bapak Guru SDN Karangpawitan yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara, yaitu pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala SD 3 Karangpawitan, yang ketiga pemaparan materi, dan yang keempat penutup. Untuk pembukaan, marilah kita bacakan basmalah secara bersama-sama. Untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Karangpawitan kepada Bapak Dr. Andes Arif Ganjar Nugraha, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati CGP Ibu Yuli yang akan memaparkan presentasi, dan saya hormati Bapak Ibu Guru SD 3 Karangpawitan. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir bersama-sama kita untuk mendengarkan apa yang nanti akan disampaikan oleh pembicara, yaitu CGP Ibu Yuliansari. Bapak Ibu, sebagai upaya kita dalam membagi praktek baik kepada rekan-rekan, Ibu Yuli telah mempersiapkan hal demikian, di mana ini menjadi salah satu kegiatan dari pelaksanaan calon guru penggerak. Ya, kita simak bersama-sama Bapak Ibu apa yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Yuli. Hal ini juga berkaitan dengan praktek baik dalam komunitas belajar kita SD 3 Karangpawitan, di mana kita harus mengupayakan untuk terus belajar. Nah, ini hal yang positif ketika ada pembicara yang dari CGP. Mudah-mudahan ke depan nanti tidak hanya Ibu Yuli, Pak Sukma, dan juga Ibu Nunung, tapi juga guru-guru yang lain ikut terlibat dalam kegiatan CGP atau menjadi CGP untuk tahun berikutnya, untuk angkatan berikutnya. Terima kasih atas waktunya, itu saja yang bisa disampaikan. Harapan mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Apa yang disampaikan oleh Ibu Yuli, praktek baik ini ada manfaatnya, menularkan praktek baik ini sehingga bermanfaat bagi kita dalam kegiatan pembelajaran di kelasnya masing-masing. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dukungan dan sambutannya. Kemudian acara selanjutnya memasuki acara inti, yaitu tentang diseminasi budaya positif, aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang konsep inti budaya positif. Jadi budaya positif itu banyak, ya, termasuk perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetisi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kurikulum merdeka memastikan bahwa praktik pembelajaran yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Adapun tujuan dari kurikulum merdeka yaitu paradigma ini memberikan siswa kebebasan untuk mengembangkan potensi mereka sendiri dan mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran. Yang sudah kita ketahui bersama bahwa dalam profil pelajar Pancasila terdapat 6 elemen. Yang pertama,
beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dalam elemen ini yang diharapkan adalah siswa memiliki 3 akhlak yang utama, yaitu akhlak terhadap Tuhan, jadi mentaati segala peraturan yang telah Allah berikan. Kemudian akhlak terhadap sesama, jadi bagaimana berbuat baik dengan sesama. Yang ketiga adalah akhlak terhadap alam. Selanjutnya berkebinekaan global. Di sini siswa diharapkan memiliki kepekaan sosial bahwa tidak bisa membedakan atau bahwa kita itu menganggap kita itu sama, jadi tidak ada membeda-bedakan. Kemudian bergotong royong, terus kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Yang selanjutnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol, jadi teori perubahan. Di sini ada dari psikiater Amerika, Dr. William Glasser, yang mengatakan bahwa kesalahan atau teori kontrol yang salah itu yang pertama, guru dapat mengontrol murid. Ternyata itu teori yang salah. Kemudian 2, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita upas. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memiliki untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Namun harus ada kemauan dalam dirinya untuk berubah. Jika dipaksakan, maka itu akan merusak mental anak. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha, jadi tidak mandiri. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Contohnya, ini bodoh-bodoh ting. Itu tadi, tapi mempengaruhi psikis anak. Ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Kemudian, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ada dari Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus respon yaitu mengatakan bahwa kita itu sama, tapi dalam teori kontrol kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama dalam teori kontrol itu, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi perubahan itu bukan ditentukan oleh orang lain, bahwa perubahan itu kita sendiri yang berubah. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain.
Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi tugas kita hanya menyampaikan, tugas berubah yang urusan mereka gitu. Ketika kita sudah menyampaikan, urusan berubah atau tidak tergantung mereka sendiri. Kemudian ada pemaksaan, ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru. Yang selanjutnya, yang kedua adalah disiplin positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Dalam salah satu bukunya, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita akan memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, bukan dari dalam diri sendiri. Yang kita rasakan ketika kita berada dalam pengaruh orang lain, pasti kita akan merasa tertekan. Tapi beda kalau misalkan motivasi itu muncul dari dalam diri sendiri, pasti akan ada sukarela. Jadi melakukan apapun ya bebas. Enjoy ya. Jadi harus ada motivasi di dalam diri. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan nilai yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Adapun nilai-nilai kebajikan dari salah satu organisasi yang saya ambil ada 3, yaitu profil pelajar Pancasila yang sudah kita tadi bahas, terdapat 6 elemen. Kemudian dari The Seven Essential Virtues, pertama jadi memiliki empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Yang ketiga dari Ivo Primarius Program, yaitu diharapkan sikap murid memiliki sikap pertama toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang keempat ada motivasi perilaku manusia yang ada 3, ini 3 dari Dian Gosen. Pertama jadi perilaku manusia itu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini bersifat eksternal dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini jadi ketergantungan karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan maka jadi ketergantungan melakukan itu hanya mengharapkan imbalan. Sama motivasi ini juga bersifat eksternal. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini termasuk motivasi internal, jadi tumbuh dari dalam dirinya sendiri, jadi tidak ada paksaan dari orang lain. Jadi hukuman yang memanfaatkan rasa takut agar anak berperilaku baik. Jadi kalau hukuman identik dengan konotasi negatif, jadi nanti anaknya tertekan gitu. Kemudian ada konsekuensi yang logis akan membantu siswa untuk belajar dari tindakan mereka sendiri. Nah, yang paling betul adalah restitusi, karena restitusi dapat memperkuat nilai tanggung jawab serta pemulihan. Jadi di dalam restitusi itu, siswa dapat menemukan masalahnya sendiri dengan rasa tidak ada paksaan. Jadi karena mereka menemukan masalahnya sendiri dengan bantuan orang dewasa atau orang lain. Yang kelima ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia itu, yang pertama kebutuhan yang paling mendasar adalah kebutuhan fisiologis.
Ini termasuk makanan, tempat tinggal, pakaian, udara, dan lain-lain. Kemudian ada rasa aman. Keamanan diri sendiri, pekerjaan, kesehatan, dan harta. Yang ketiga ada kebutuhan kasih sayang. Termasuk ke dalam persahabatan, percintaan, dan kekeluargaan. Kebutuhan yang lain, yang keempat ada penghargaan, bahwa di mana prestasi dan mereka mengharapkan prestasi dan pencapaian. Yang kelima ada aktualisasi diri, di mana keinginan menjadi lebih baik. Kita supaya lebih ingat ada singkatannya bahwa kebutuhan dasar manusia itu 5 kebutuhan dasar manusia itu dapat disingkat menjadi FASPA. F fisiologis, A-nya aman, S-nya sayang, P penghargaan, dan aktualisasi. Kemudian keenam, ada posisi kontrol. Posisi kontrol ada pertama penghukum, sebagai penghukum. Kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, jadi ayat ancaman-ancaman ya. Penghukum dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Hasilnya yang didapatkan adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Yang lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku karena merasa dendam. Yang lebih parah pada zaman ini adalah bahwa mereka melaporkan kepada orang tuanya dan orang tuanya bukan merasa bersalah, bahkan ikut menyakiti guru yang bersangkutan. Itu miris zaman sekarang. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah, rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Jadi itu termasuk membuat merasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sayangnya. Apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalamnya. Murid menahan perasaannya. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti ini yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri. Jadi dalam posisi kontrol yang 5 itu seharusnya posisi hukum dan pembuat merasa bersalah ini seharusnya dihindarkan. Kemudian ada posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata contohnya, ayolah bantu demi ibu, atau ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Nah, ini jadi pendekatan secara personal jadi ya. Apa yang dihasilkan? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja sisi negatifnya mungkin murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi tidak mandiri. Atau mungkin hanya mengandalkan guru. Jadi ketika nurutnya hanya kepada guru tersebut, jadi tidak berpengaruh kepada guru yang lain kalau misalkan menggunakan posisi teman. Selanjutnya ada posisi sebagai pemantau. Memantau di sini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau,
Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah peraturannya apa? Jadi lebih formal. Jadi peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi lebih membebaskan kepada siswa, tapi tetap dengan ketegasannya gitu. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker klip catatan daftar cek posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Hasilnya yang didapat adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan satu emosi yang berlebih, menjadi marah atau membuat merasa pembuat bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena merasa terus dipantau. Nah, posisi terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat suatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, jadi sekaligus merangkap jadi 3. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata apa yang kita inginkan. Jadi lebih halus. Karena di dalam manajer itu dari posisi teman, pemantau ada di sini semua. Gitu. Jadi lebih membebaskan kepada peserta didik. Permasalahan apa? Jadi pemantik masalah apa yang dialami, terus apa yang akan solusi apa yang akan kita dapatkan. Jadi lebih kalau ini menjurus ke segitiga restitusi ya. Kemudian tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Yang ketujuh, ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat yang disepakati bersama antara guru dan siswa. Adapun tujuannya untuk menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa dan tercipta lingkungan yang positif. Adapun kesepakatan kelas yang sudah saya lakukan dan mungkin Bapak Ibu sudah lakukan. Nah, ini contohnya membiasakan 5S, salam senyum, sapa, sopan santun, menjaga kerapihan dan kebersihan kelas bersama. Ya, dan mendengarkan jika guru sedang menjelaskan, saling menghormati, saling menyayangi, dan tidak membeda-bedakan antara teman, menghindari kekerasan dalam perkataan maupun perbuatan, membaca sebelum dan sesudah belajar, serta tepat waktu dalam segala hal. Yang kedelapan, ada segitiga restitusi. Yang pertama, ada segitiga restitusi, ada 3 langkah-langkah, yaitu pertama, untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Adapun bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut. Untuk menstabilkan identitas, kita bisa menggunakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian diyakini dengan tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ketika anak mendapat masalah itu, jangan langsung dijudge, kamu nakal. Kita lihat dulu, barangkali ada kebutuhan yang mungkin mereka tidak penuhi dari orang tuanya. Salah satunya kan kebutuhan rasa kasih sayang. Mungkin anak tersebut tidak mendapatkan kasih sayang yang lengkap dari orang tuanya. Atau mungkin kebutuhan tentang
makanan atau uang jajan, sehingga apa yang mereka lakukan jadi lebih berontak karena mereka merasa kurang. Jadi kumaha carana supaya mendapatkan apa yang mereka butuhkan gitu. Kemudian jadi menstabilkan identitasnya di upahan, di upahan tema. Ada juga kata yang kita bisa menyelesaikannya yuk babarengan jeung ibu gitu lah, jadi nate pas aya masalah. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian juga ada bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu di sini mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Ada lagi, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Setelah menstabilkan identitas, langkah yang kedua adalah memvalidasi kebutuhannya. Jadi melontarkan pertanyaan setelah kita melakukan dialog, dilanjutkan dengan validasi kebutuhan dengan pertanyaan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi lebih ke, oh oke tidak bakal bisa gitunya, tapi anjing bisa, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu sendiri. Jadi lebih sama ngupahan kene. Kemudian ada, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah ini paling banyak mungkin ketika kita dihadapkan dengan permasalahan, pasti ditanya, siswa itu ditanya, kamu pasti punya alasannya nah berbuat seperti ini. Jadi pasti ini mah semua validasi kebutuhan kebanyakan dalam kalimat ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Selanjutnya ada, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru yang lebih positif. Setelah kita melakukan menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, langkah selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, dalam kasus segitiga restitusi, ada hal yang menarik yang mungkin sebetulnya kita juga sudah mengenal apa itu segitiga restitusi, cuma namanya belum hafal gitu. Sebenarnya kita pernah menanyakan paling tidak validasi kebutuhan. Ketika kita dihadapkan dengan permasalahan, seringkali kita melakukan validasi kebutuhan dengan menanyakan, nanaona sih kikian teh, gara-gara nanaon apa sih? Hal yang menarik, termasuk pengalaman. Kebetulan dalam modul ini saya juga ada tugas di modul ini tuh untuk membuat skenario bahwa di mana siswa itu mendapatkan satu permasalahan, terus bagaimana kita cara menyelesaikannya. Sebenarnya saya tuh belum paham tentang segitiga restitusi, namun ketika saya mengerjakan, jadi ada bayangan. Nah, dalam aksi nyatanya, dalam kegiatan aslinya, kebetulan di kelas saya itu ada siswa yang ada konflik dengan kelas yang lain. Saya penasaran, mungkin kita juga guru-guru yang lain pernah mengetahui permasalahan tersebut. Kita coba mengajak diskusi mereka, namun tetap tidak ada perubahan. Kemarin, mohon maaf saya mengganggu kelasnya Bapak Sukma. Saya memanggil anak-anak yang bersangkutan dengan kelas saya, dan saya melakukan hal itu di sini. Ada waktu kurang lebih 1 jam kita berdiskusi. Saya coba untuk menstabilkan identitas dulu. Bertanya, cing aya naon sih muka kelas opat aya masalah naon sareng kelas opat. Udah sering kali ada masalah gitu. Sampaikan Kak, diriukeun di dieu. Ada masalah apa? Ternyata jadi ada, setelah saya melakukan hal tersebut, itu saya menemukan bahwa ada anak laki-laki yang menyukai anak perempuan di sekolah saya. Jadi bentuk pengekspresiannya supaya dapat dilihat, supaya mencari perhatiannya dengan mengganggu kelas saya, menggedor-gedor kaca dan lain sebagainya, membuang sampah karena mereka ingin mendapat perhatian dari lawan jenisnya. Nah, ya, awalnya jadi masalahnya sama si A, tapi malah dendamnya ke si B. Nah, yang dirasakan oleh kelas saya itu, laki-laki di kelas saya itu merasa risih karena mereka merasa terganggu. Jadi ketika mereka berpasan-pasan di luar, jadi silih pandang teh dengan anggapan teh, oh itu teh kamu kau orang, ayo belut, dan lain sebagainya. Tapi ketika ditaros hiji-hiji dipanggil tuntas sampai ke enggak tuntas, alhamdulillah. Nu bikin terharu tadi pagi ketika saya berangkat ke sekolah, menyimpan tas ke dalam kelas, ada satu siswa di pojokan nangis. Ibu kayaknya nangis, kunaon?
dihina kunaon. Jadi dipoto sama temannya tuh, dipoto terus dibikin snap, anak hilang. Tidak sepele, cuman kermahnya drama drama we murang kali eta. Nangis. Jadi merasa terhina ketika saya memberi pemahaman. Ya, biarkan saja, ketika kebaikan akan kembali kepada kamu sendiri dan keburukan pun akan kembali kepada mereka yang melakukannya. Jangan dendam, ikhlaskan saja. Pas ke perpus, datang orang-orang yang bersangkutan. Kebetulan orang yang melakukannya adalah kemarin yang dipanggil di sini. Datang, Ibu, Abi udah minta maaf, cenah. Masya Allah. Jadi ohnya aya manfaatna jadinya gitu. Ya mungkin materi dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena saya juga masih belajar. Adapun harapannya adalah kita semua dapat mengaplikasikannya, termasuk saya sendiri bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yuli telah menyampaikan pemaparan tentang disiplin positif ini. Memang banyak ya dinamika kelas yang terjadi dari anak-anak, terutama anak-anak yang sekarang itu karena perkembangan teknologi jadi cepat matang ya, dikarbit ya, beda jeung zaman baheula. Kesepakatan kelas tentunya sangat bermanfaat. Bagaimana upaya kita untuk pendekatan terhadap peserta didik. Sekarang masanya tidak lagi seperti zaman padian. Pas padian bangor jidar beak hiji. Sekarang tidak seperti itu. Jadi mengajak anak pertama itu bersama anak, mengajak anak kemana anak itu mengkola kemana dituturkeun heula, kemudian setelah ada simpati dari anak kepada kita baru diajak ke jalan kita itu. Dengan tidak terasa anak itu diajak ke urang. Mimitina menuturkeun hayang budak, saenggeus urang mendapatkan simpati dari anak, kemudian anak dibawa oleh kita ke jalan kebenaran kita. Artinya seperti itu. Jadi tidak ada sekarang di kelas, di sekolah ada hukuman, push up, apapun hukumannya. Misalnya hukumannya lari 3 keliling, tidak ada seperti itu. Bahwa lari 3 keliling itu positif untuk anak supaya apa? Supaya kuat. Tidak seperti itu. Bukan arti positif negatifnya, tapi menanamkan rasa kebersamaan kepada anak. Jadi bukan menanamkan hukuman. Jadi tidak ada hukuman sekarang. Itu menanamkan kesadaran bahwa anak itu telah berbuat salah. Apa konsekuensi dari kesalahan tersebut? Konsekuensinya diajukan oleh anak tersebut. Itu konsekuensinya. Jadi bukan kita yang mengajukan konsekuensi terhadap anak. Gaya baheula mah alus tulisannya geus we saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Itu pedennya mengulangi itu. Sabaraha halaman eta sabuku teh man. Cuman si anak bawa deui sabuku. Pada akhirnya memang benar tulisanna mah di tengah nama kosong. Nah, itu awal jeung akhir. Ditinggali hanya bener alus. Tulis ya hukuman tapi berbentuk pembelajaran geus dibere PR sing loba pada akhirnya jadi pariksa ku guruna. Jadi tidak ada ujungnya. Sekarang tidak perlu seperti itu. Tapi biarkan anak yang akan mengerjakan sesuai dengan kemampuan atau dirinya. Itu ya. Diharapkan dari ilmu yang dibagikan oleh Ibu Yuli ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, khususnya untuk anak-anak, di mana tujuan sekolah kita adalah sekolah yang ramah terhadap anak. Mendingan oge kabudak teh di bawah seuri daripada di bawah kokolot. Sabab cekolot lamun
tukang amuk mas sebenarnya bener capek. Jadi kerutan di wajah itu selalu tegang kan, tegang terus di wajah. Padahal mun tegang ulah di wajah di mana kok itu kudu tegang. Tapi ada yang lain. Di wajah kok itu ditambahin. Semua apa? Itu ya dibawa selalu bawa ceria anak-anak. Jadi tidak ceria wae, tidak apa terus tolong dibahas kesalahan anak paham bukan seperti Sulam wajah. bukan. Yang terpenting jangan mempermalukan siswa di depan yang lain. Buat siswa itu percaya diri. Dengan kepercayaan diri maka siswa akan berkembang sesuai dengan potensinya. Itu saja, terima kasih Bu Yuli. Mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan insya Allah yang ini bermanfaat. Dan semoga kita juga yang lain bisa memaparkan hal seperti Ibu Yuli. Tidak saja sebagai guru penggerak, tetapi sebagai guru yang menginspirasi teman-teman yang lainnya. Seperti pada kinerja, pan berdampak pada rekan kerja. Melalui apa? Melalui komunitas belajar dalam dan luar sekolah. Saya sudah mencantumkan berdampak. Nanti di Kombal siapa yang akan meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman, cerita anak anu bangor kieu teh alhamdulillah ayeuna mah bisa teu bangor. Naon tipna naon racikanana naon cara kumaha langkah-langkahna kumaha supaya budak kita mensejahterakan budak tuh istilahnya mensejahterakan budak jadi pager gitu mensejahterakan anak itu dina istilah kurikulum mereka. Nah, langkah-langkah itu didiskusikan bersama rekan-rekan ataupun misalnya bingung kita budak lagi gitu kita kieu anger dikemukakan supaya bisa jadi rembugan bersama. Pak budak ieu mah ayo atuh bisa maca cenah. Geus dieu mau katahan di eja anger kumaha carana coba sekolah teh teh geus sapayan. Dan tidak seperti itu. Jadi didiskusikan bagaimana kumaha carana sakan budak teh minimal daek geus daek mah bakal lambat laun bakal jadi bisa karena biasa itu terapkan bisa karena biasa itu bisa karena jengkel bisa karena jengkel mendengar dengar berbeda budak teh ka indungna berbeda deui ngomong pada rumah di Cibit tarik ieu kulutna aya laporkeun ke polisi ieu tidak seperti itu sekarang ya bukan zamannya lagi. Nah, sekarang melakukan kekerasan terhadap anak raih simpati anak sekarang berlomba-lomba untuk meraih simpati anak agar setelah simpati apa orang melakukan itu berlapis presiden dulu dia bisa sebut mau orang kan terus katanya itu kalian ada tambahan kalian itu yang bisa disampaikan. Terima kasih kembali lagi ke pengatur acara kedua kalian. Waalaikumsalam. Baik, Kanggo, untuk menambah referensi mungkin di sini ada sebuah tayangan tentang segitiga restitusi. Kalau tadi hanya sebagai materi, sekarang video. Saya sebut saya mengenal satu orang Pakai ini nih, pakai speaker ini lampu. akan saya diskusikan. Hal ini akan saya diskusikan dulu dan Aku tadi itu oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan
dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Kan detik ada yang mana? Kan kalau itu muka saya baca. Sama kali ada lagi macam. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan lain. Oh begitu. Mana Eka? Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu. Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna.
3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara demi acara telah selesai. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya serta dukungan dari semuanya. Mudah-mudahan ilmu ini bisa berguna khususnya bagi saya, umumnya bermanfaat untuk semuanya. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kawi. Pareman, Bu. Itu teh. Bu. Tuh, katinggal, kudu katinggal ieu na. Kasih heula tuh rencana ngarah teu pintu teuing. Buang sampah pada nya sakedap tos sia urang istirahat. Poe. Halo, halo sulis. Sakedap. Terus. Kata saya istirahat. Kasna tiasa nulisna. Tiasa tuh nulisna asal tiasa na kamu sanes. Jangan naon. Jangan naon. Jangan naon. Sakedap tos ieu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulian Sari, CGP Angkatan 10 dari SDN 3 Karangpawitan, Kabupaten Garut. Budaya positif. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya menurut dosen. Adapun langkah-langkah segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, kita bisa membuat pernyataan tidak apa-apa berbuat salah atau kita bisa menyelesaikan ini. Dan untuk validasi kebutuhan, kita membuat pertanyaan dengan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini semua. Dan untuk menanyakan keyakinan, kita membuat pertanyaan dengan apa nilai-nilai yang telah disepakati di sekolah. Kemudian persiapan skenario kasus 1. Skenario kasus 1, Ajis tertidur saat jam pelajaran karena Ajis mengantuk gara-gara menonton bola sampai larut malam. Ajis, apakah kamu tahu alasannya kenapa kamu dipanggil ke sini sama ibu? Ya Bu, maaf saya salah. Memangnya kesalahan apa yang sudah kamu lakukan? Saya tidur di dalam kelas. Nah, kesalahan itu wajar, manusiawi, tentunya ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini ibu mau bertanya, tentunya kamu tidur di kelas itu ada alasannya, bukan? Ya Bu, saya semalam menonton bola. Menjadi kamu mengantuk di kelas ya? Ya kalau begitu ibu mau bertanya lagi, apakah kamu masih ingat kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama? Ya Bu, tidak boleh tidur di dalam kelas. Nah, kalau kamu tidur di dalam kelas, apakah kamu dapat mengikuti pelajaran dengan baik? Ya Bu, nanti saya tertinggal pelajaran. Kamu akan tertinggal pelajaran. Sekarang kamu telah memahami itu, maka apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Saya tidak akan bergadang lagi dan saya akan belajar bersungguh-sungguh. Iya. Terima kasih atas kemampuannya. Silakan kembali ke Skenario kasus kedua, Keila belum bisa mengontrol dirinya sendiri saat dihina temannya, sehingga ia sangat marah kepada temannya sampai Keila memaki dan berbicara kasar. Kak, apakah kamu tahu alasannya kenapa kamu dipanggil ke sini sama ibu? Tidak Bu, Kalau begitu, apakah kamu tahu kejadian apa yang terjadi tadi pas istirahat di luar? oh iya tadi saya memarahi Hasna dan berkata kasar. Oh, berbuat salah itu wajar, itu manusiawi. Tentunya ibu juga pernah melakukan kesalahan. Dan di sini pasti kamu punya alasan mengapa kamu memaki Hasna, bukan? Iya Bu, soalnya saya kesal karena Hasna selalu mengejek orang tua saya. Kalau begitu, apakah kamu masih ingat kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama? Iya Bu, tidak boleh bicara kasar. Nah, sekarang kamu sudah memahami itu, dan kemudian apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Saya akan meminta maaf kepada Hasna dan tidak akan mengulangi lagi. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajis dari SDN 3 Karangpawitan. Setelah saya berdiskusi, saya merasa senang karena menemukan cara saya supaya belajar lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keila, bisa dipanggil Naya. Kelas 4A dari SD 3 Karangpawitan. Setelah saya berdiskusi bersama ibu, saya merasa senang karena ibu sudah membantu saya saat saya tidak bisa mengontrol diri, dan saya akan belajar menjadi orang yang lebih sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.